Pernahkah Anda masuk ke apotek atau melihat toko online, lalu bingung melihat begitu banyak pilihan vitamin? Ada vitamin T, vitamin D, vitamin B kompleks, multivitamin, zinc, omega 3, kolagen, hingga berbagai suplemen dengan klaim yang terdengar sangat meyakinkan. Banyak orang akhirnya bertanya, apakah saya benar-benar membutuhkan semua itu? Atau bahkan, kalau saya tidak minum vitamin setiap hari, apakah kesehatan saya akan terganggu? Faktanya, tidak semua vitamin perlu dikonsumsi oleh semua orang. Sebagian besar, vitamin sebenarnya bisa diperoleh dari makanan sehari-hari. Lalu, vitamin apa saja yang benar-benar penting untuk tubuh? Dan, kapan seseorang perlu mengonsumsi suplemen tambahan? Mari kita bahas berdasarkan ilmu kesehatan yang ada saat ini. Vitamin adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, tetapi memiliki peran yang sangat besar. Vitamin membantu berbagai fungsi penting, seperti membentuk sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan tulang, membantu produksi energi, mendukung fungsi saraf dan otak, membantu proses penyembuhan luka, menjaga kesehatan mata dan kulit. Tubuh kita tidak mampu memproduksi sebagian besar vitamin dalam jumlah yang cukup. Karena itu, vitamin harus diperoleh dari makanan atau dalam kondisi tertentu melalui suplemen. Namun ada satu hal yang sering disalahpahami. Lebih banyak vitamin tidak selalu berarti lebih sehat. Tubuh hanya membutuhkan vitamin dalam jumlah tertentu. Jika berlebihan, sebagian vitamin akan dibuang. Sementara sebagian lainnya justru bisa menumpuk dan menimbulkan masalah kesehatan. Karena itu, tujuan utama kita bukan mengonsumsi vitamin sebanyak mungkin, tetapi mendapatkan vitamin yang benar-benar dibutuhkan. Mari kita mulai dari vitamin yang memang sering mengalami kekurangan. 1. Vitamin D. Vitamin D merupakan salah satu vitamin yang paling sering kurang pada banyak orang di seluruh dunia. Vitamin ini penting untuk kesehatan tulang, penyerapan kalsium, sistem kekebalan tubuh. Fungsi otot, sumber terbaik vitamin D sebenarnya adalah sinar matahari. Namun, banyak orang bekerja di dalam ruangan, jarang beraktivitas di luar, atau selalu menggunakan pakaian yang menutupi sebagian besar kulit. Akibatnya, kadar vitamin D bisa rendah. Dalam kondisi tertentu, dokter mungkin merekomendasikan suplemen vitamin D setelah pemeriksaan darah. 2. Vitamin B12. Vitamin B12 berperan penting dalam pembentukan sel darah merah dan fungsi saraf. Kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan mudah lelah, kesemutan, gangguan konsentrasi, anemia. Risiko lebih tinggi terjadi pada lansia, vegetarian dan vegan, orang dengan gangguan penyerapan usus. 3. Folat atau vitamin B9. Vitamin ini sangat penting, terutama bagi wanita yang sedang merencanakan kehamilan atau sedang hamil. Kekurangan folat dapat meningkatkan risiko gangguan perkembangan pada janin. Karena itu, banyak dokter menyarankan suplementasi asam folat sebelum dan selama awal kehamilan. Apakah semua orang perlu multivitamin? Ini adalah pertanyaan yang sangat sering muncul. Jawabannya tidak selalu. Jika Anda mengonsumsi makanan bergizi dan bervariasi, makan buah dan sayur setiap hari, tidak memiliki penyakit tertentu, tidak sedang hamil, tidak memiliki gangguan penyerapan nutrisi, maka kemungkinan besar kebutuhan vitamin Anda sudah terpenuhi dari makanan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi multivitamin pada orang dewasa sehat tidak selalu memberikan manfaat besar terhadap pencegahan penyakit serius. Bukan berarti multivitamin tidak berguna. Multivitamin dapat membantu pada kondisi tertentu, misalnya pola makan yang sangat terbatas, lansia, masa pemulihan setelah sakit, kehamilan, diet ekstrem, gangguan pencernaan tertentu. Yang perlu diingat, multivitamin bukan pengganti makanan sehat. Tidak ada pil yang bisa menggantikan manfaat buah, sayuran, kacang-kacangan, ikan, dan makanan bergizi lainnya. Beberapa gejala berikut dapat menjadi petunjuk adanya kekurangan nutrisi tertentu. Mudah lelah berkepanjangan rambut rontok berlebihan, luka sulit sembuh, sering sakit atau infeksi,
kesemutan pada tangan dan kaki kram otot yang sering terjadi. Kulit sangat kering, gangguan konsentrasi. Namun penting untuk diketahui bahwa gejala-gejala tersebut tidak selalu berarti kekurangan vitamin. Banyak kondisi medis lain yang juga dapat menimbulkan gejala serupa. Karena itu, pemeriksaan dokter dan tes laboratorium seringkali diperlukan sebelum memutuskan mengonsumsi suplemen tertentu. Daripada langsung membeli banyak suplemen, fokuslah pada sumber alami vitamin. Beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan. Perbanyak konsumsi sayur berwarna-warni. Makan buah setiap hari. Konsumsi ikan secara rutin. Pilih protein berkualitas seperti telur dan daging tanpa lemak. Dapatkan paparan sinar matahari pagi secukupnya. Kurangi makanan ultraproses. Pola makan yang seimbang seringkali jauh lebih efektif dibandingkan mengandalkan banyak suplemen. Ingat, fondasi kesehatan tetap berasal dari gaya hidup sehat, bukan dari botol vitamin. Jadi, vitamin memang penting bagi tubuh, namun tidak semua orang membutuhkan suplemen vitamin setiap hari. Vitamin yang paling sering memerlukan perhatian khusus antara lain vitamin D, vitamin B12, dan folat pada kondisi tertentu. Sebelum membeli berbagai suplemen karena iklan atau tren media sosial, pastikan terlebih dahulu apakah tubuh Anda benar-benar membutuhkannya. Karena dalam kesehatan, yang paling penting bukanlah mengonsumsi vitamin sebanyak-banyaknya, melainkan mendapatkan nutrisi yang tepat sesuai kebutuhan tubuh. Kalau Anda rutin mengonsumsi vitamin tertentu, tuliskan di kolom komentar vitamin apa yang Anda minum dan alasannya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi kesehatan terbaru dari ASI Health. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan sampai bertemu kembali.